Penyidik Mabes Polri sedih saat mendengar cerita Renaldi atau Aldi saat ditangkap Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Penyidik itu bahkan terlihat syok saat mengetahui adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Bahkan penyidik Mabes Polri itu terlihat berkaca-kaca sambil mendengar cerita Ali. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah. Sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya, gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Kepada penyidik Mabes Polri, Aldi menceritakan detik-detik dirinya ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya di SMP 11. Saat itu pada tanggal 31 Agustus 2016, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Aldi bersama Saka Tatal hendak menyerahkan motor milik kakaknya, Eka Sandi, ke depan SMP 11 Cirebon. Sesampainya di depan SMP 11, Aldi melihat ada mobil hitam dan terlihat seorang polisi berpakaian preman sedang menarik Eka Sandi dan Saka Tatal. Terus yang dua ngejar saya. Langsung dipukulin aja Pak di depan SMP 11, ungkap Aldi. Tak hanya di depan SMP 11, pemukulan itu juga kembali terjadi saat mereka tiba di Polresta Cirebon. G sama A yang mukulin, dia pakai baju preman, tambah Aldi. Sesampainya di Polresta Cirebon, Aldi mengaku dibawa ke ruang kanit dan kembali mendapat pemukulan. Di sana, Aldi dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Sampai situ langsung dipukulin lagi disuruh ngaku. Saya tetap gak ngaku, orang saya gak tahu, kata dia. Setelah itu, Aldi dan para terpidana lain dipindahkan ke tahanan dan terus disiksa hingga keesokan harinya. Karena tetap tidak mengaku, Aldi akhirnya dipulangkan oleh penyidik dan dikenakan wajib lapor. Hal itu diceritakan oleh Aldi kepada penyidik Mabes Polri dan sudah dituangkan dalam BAP. Penyidiknya sedih, kok ada polisi sampai kayak gini, di sini gak ada penangkapan sampai pemukulan, kata Aldi menirukan ucapan penyidik. Menurutnya, saat itu penyidik Mabes Polri juga berulang kali menanyakan soal surat penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Sambil ngetik, saya lihat matanya, penyidik, sambil kayak nangis. Ada 7-8 pertanyaan, ditanyanya detail. Saya jelasin ulang-ulang, ungkap Aldi. Kabag Penum Polri, Kombes Erdi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Tidak perlu tergesa-gesa. Walaupun memang ternyata ada penyampaian pemeriksaan, tapi kita tetap menunggu, katanya dikutip dari Tiffany News, Sabtu. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Erdi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Kita tunggu dulu, katanya. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024.
Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2Ji. Menurutnya, Susno 2Ji hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2Ji untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2Ji. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2Ji tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2Ji di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabar Eskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Renaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman diketahui belum dikembalikan ke Lapas Cirebon. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM pun menanggapi informasi mengenai Sudirman tersebut. Tony mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana kasus Vina Cirebon kepada Kakanwil Kemkumham Jawa Barat. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Pengembalian terpidana hanya 6 itu terkonfirmasi dari surat Polda Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Bandung, katanya. Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon. Nah, seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan? Ini kenapa tidak, katanya. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony pun mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Justru sebaliknya Sudirman ini dibutuhkan oleh keluarga dan pengacara para terpidana yang sudah dikembalikan itu untuk melakukan upaya PK, kata Tony. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Sehingga nanti terungkaplah sebenarnya apa yang terjadi Sudirman itu melakukan atau tidak kemudian terungkaplah selama di Polda Jawa Barat Sudirman diapain disuruh apa terbongkar semua justru itu.